Halo Lur, sehat kan? Semoga kalian sehat terus dan selalu terancam kaya. And I'll be running, possessed by a low, low voodoo. Fired up like a wolf on the full moon. And we're stuck in a la la land. The tides will turn without us. And I'll be killing time like I might be a cartoon. Take it in real life like haiku. I know we got the good vibes when pieces fall right into place. Even if I lost all my money, the zero runs deep, honey. And I don't need to speak a single word, 'cause you got me holding, holding. Even if my jokes aren't funny, my tongue tied up on it. And I don't need to speak a single word, 'cause you got me holding, holding. Oke, selamat sore teman-teman petani porang seluruh Indonesia. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, keselamatan dunia akhirat, dan selalu panjang umur. Amin amin ya rabbal alamin. Dan selalu menjadi orang-orang bersyukur. Amin. Sore hari ini saya ada di lahan baru saya. Ini belum saya review, tapi nanti video pengolahan sampai pemberian pupuk saya akan upload di video berikutnya. Hari ini saya akan bahas tentang jarak tanam, teman-teman. Jadi banyak teman-teman yang bertanya tentang jarak tanam. Ini versi saya, teman-teman. Ini versi saya. Jadi kemarin tuh ada yang beberapa yang bertanya tentang jarak tanam. Jadi masing-masing petani itu punya jarak tanam sendiri-sendiri ya, teman-teman. Setiap petani punya tujuan dan punya jarak tanam masing-masing. Kita nggak boleh menyalahkan jarak tanamnya terlalu rapat atau jarak tanamnya terlalu jauh gitu. Tidak bisa, karena tiap petani itu punya tujuan penanaman dan cara sendiri-sendiri untuk menanamnya. Jadi ada beberapa petani yang menanam itu mungkin dalam 1/4 hektar atau 2.500 meter persegi itu diisi sekitar 50-70 ribu. Itu sah-sah saja. Mungkin tujuan mereka adalah ketika satu musim itu mereka akan bongkar untuk dijadikan bibit. Bisa jadi seperti itu. Jadi kita nggak bisa bilang itu salah, itu terlalu rapat, nggak bisa. Ada juga yang dalam 1/4 hektar itu diisi hanya 6.000 sampai 8.000 batang. Itu terlalu jauh. Itu tidak boleh seperti itu juga ya, teman-teman. Jadi gini, kalau menurut saya itu jarak tanam itu ditentukan dari ukuran bibit, ya, ukuran bibit dan berapa lama masa panennya, ya. Jadi jarak tanam menurut saya itu ditentukan dari ukuran bibit dan berapa lama masa panennya. Kalau kita tanam bibit dari katak yang isi 100 dengan jarak 30 cm, itu sah jika kita nanti akan memanennya dalam satu musim. Tapi apakah itu nggak terlalu dekat kalau kita panen selama 2 musim, ya kan? Tapi kalau dia mau dipanen selama 2 musim, itu jaraknya mungkin harus dilebarkan. Nah, seperti itu, contohnya seperti itu, teman-teman. Jadi kalau jarak tanam itu yang menentukan ukuran bibit dan berapa lama teman-teman ini mau panen, ya. Kita punya bibit 100 sampai 150 biji per kilo. Kita mau panen dalam satu musim, itu kita bisa pakai jarak 30 cm, teman-teman. Tapi kalau kita panen selama 2 musim dan tanpa bongkar ya, teman-teman, dan tanpa bongkar, itu kita harus selisihkan 10 cm, ya. Jadi 40 cm. Dan jika kita tidak bongkar lagi dalam 2 musim, kita mau bongkar 3 musim, kita selisihkan lagi 10 cm. Jadi 50 cm untuk ukuran jarak tanam. Contoh, kalau semuanya katak mini itu bisa dipanen satu musim untuk bibit, ataupun 2 musim untuk umbi produksi, ataupun mungkin 3 musim untuk umbi produksi. Kalau katak mini yang ukuran 400 atau 500 ya, itu jika kita tanam dalam satu musim itu kita bisa gunakan ukuran
sampai 20 cm kalau dalam satu musim kita bongkar. Tapi kalau untuk 2 musim kita bisa gunakan jarak 35 cm. Itu kalau untuk 2 musim. Ya, kenapa demikian? Karena dalam waktu satu musim katak yang ukuran 400 sampai 500 biji per kilo itu dalam satu musim mungkin dia sampai di bobot 3 sampai 5 ons. Tapi kalau kita bongkarnya di 2 musim, otomatis kan umbi yang 5 on atau 3 on tadi akan membesar lagi. Kalau kita jaraknya hanya 20 sampai 25, otomatis nanti itu akan sangat-sangat rapat jaraknya, teman-teman. Dan yang ketiga, kalau semuanya kita mau panen selama 3 musim, otomatis jaraknya itu minimal itu adalah 45 cm. Nah, sekarang untuk yang umbi, teman-teman. Kalau umbi itu ukuran 1 sampai 4 on, teman-teman. Itu kalau saran saya sih satu musim itu diberikan jarak 40 cm, teman-teman. Itu menurut saya. Nah, kalau kita dalam satu musim nggak dibongkar atau mau ditanam selama 2 musim dan tanpa dibongkar, itu saya sarankan selisihkan seperti tadi. Terus kalau untuk 3 musim kita bisa tambahkan 10 cm lagi. Seperti itu, teman-teman. Agar supaya apa? Karena apa? Kalau ini dalam satu musim otomatis, contoh teman-teman, umbi yang ukuran 2 ons lah semuanya. 2 ons dalam satu musim itu keluar sekitar 2 kilo. 2 kilo kalau kita mau bongkar 2 musim itu pasti lebih besar lagi kalau kita jaraknya terlalu rapat dan tidak membongkarnya di musim pertama, maka dia akan sangat rapat sekali. Makanya kenapa saya selisihkan seperti itu, agar supaya nanti ketika teman-teman nggak bongkar nggak terlalu rapat juga gitu, teman-teman. Jadi menurut saya seperti itu. Mohon maaf kalau ya setiap petani itu punya cara masing-masing, punya jarak tanam masing-masing, punya tujuan masing-masing. Jadi kita nggak boleh menyalahkan, kita nggak boleh bilang oh yang benar tuh seperti ini, oh yang salah seperti belum tentu, teman-teman, karena tujuan masing-masing petani itu pasti beda-beda. Ada yang tujuannya satu petak ukuran 20x20 kasih 10.000 umbi mini ataupun katak mini, tujuannya mungkin untuk semai satu musim dibongkar. Itu tidak masalah, teman-teman. Kalau jarak tanam ideal itu ya menurut saya yang menentukan ukuran bibit dan berapa lama masa panennya. Nah, kalau ukuran jarak tanam di mulsa ini, di sini kan masih ada ini jalan untuk perawatan, teman-teman. Jalan untuk perawatan artinya kalau teman-teman ini nanamnya nggak pakai mulsa ataupun di bawah naungan, itu bisa pakai ukuran persegi aja. Cuma dikasih nanti kalau mau kasih jalan perawatan bisa, kalau nggak pun nggak apa-apa. Kalau saya kasih karena ya saya tuh tujuannya saya akan saya rawat sebaik mungkin. Jadi saya mengalah untuk membuat jalan perawatan nggak saya rapatkan karena saya ingin merawat tanaman saya dengan baik. Dan jadi jangan berpikir kayak saya kasih jarak ini saya rugi. Nggak, saya sama sekali nggak rugi, karena memang niat saya mau membuat jalan untuk perawatan. Kalau kita kalkulasi bibit ini di jalan ini nggak kita kasih, rugi, teman-teman, kalau ukuran kalkulasi bibit. Tapi kalau menurut saya enggak, karena ini tujuannya untuk jalan perawatan. Itu teman-teman tadi ya, teman-teman. Jadi semoga dari video singkat ini teman-teman bisa menggarisbawahi bahwasanya jarak tanam yang digunakan itu ditentukan dari ukuran bibit dan berapa lama teman-teman ini mau panen. Itu aja, teman-teman, semoga bermanfaat. Sekali lagi saya mohon maaf selama Ramadan ini kalau penyampaian saya kurang baik, saya kurang sopan atau banyak kesalahan, saya mohon maaf pada teman-teman. Semoga puasa teman-teman dalam 1 bulan ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Terus selalu diberikan kerendahan hati. Dan untuk teman-teman petani porang, selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin, saya dan keluarga mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Idul Fitri. Semoga dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan sekali lagi mohon maaf teman-teman atas segala kesalahan yang mungkin disengaja atau tidak sengaja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And I don't need to speak a single word.